Ya, sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum sistem tenaga elektrik di modul yang kedua, yaitu tentang load flow analysis menggunakan perangkat lunak etap 12.6. Kita langsung lihat gambar rangkaiannya seperti ini, dan kita buka etapnya ya. Pertama, kita buat new file atau new project, ketik namanya itu modul 2. Terus unit sistemnya pilih yang metrik ya, jangan yang Inggris, karena nanti gambar komponennya bakal beda. Terus di OK. Ini di OK aja langsung. Ya. Yang pertama kita buat, kita ambil power grid-nya. Jangan langsung di setting, kita ambil semua dulu komponennya yang ada di sini, sesuaikan dengan gambarnya. Kemudian circuit breaker yang high voltage, lalu bus bar-nya, untuk menebalkan bus bar-nya klik kanan di bus bar-nya, lalu pilih size-nya yang 4. Kemudian circuit breaker lagi yang kedua, lalu kabelnya, kemudian trafonya yang second winding transformer ya, bukan yang bawahnya atau yang sebelah kanannya. Klik, kemudian circuit breaker lagi tapi yang low voltage. Lalu bus bar lagi, tarik, size-nya kita ganti, kemudian circuit breaker 2, lalu motor dan bebannya. Bebannya itu pakainya static load, kemudian motornya pakai yang induction mesin. Kalau kita sambungkan dari bawah, lalu kita setting ratingnya di PLN-nya dulu atau di power grid-nya. Klik rating itu MV, ininya rated KV-nya di single line diagram yang di modul, kita lihat di bus bar-nya 3,3, berarti nanti rated KV-nya itu 3,3 juga. Kemudian di short circuit-nya untuk mengisi rating MVASC-nya, kita ketik sesuai modul 1250, lalu XR-nya kita ketik 10 saja, lalu OK. Ya, otomatis bus bar-nya juga akan mengisi 3,3 kV. Selanjutnya jangan circuit breaker-nya terlebih dahulu, tapi trafonya terlebih dahulu. Trafo di ratingnya, nah kita banyak perlu mengisi yang di sekunder sama di power ratingnya. Yang sekundernya kita ikuti yang berdasarkan di modul itu 0,4 di bus 2 nya. Jadi trafonya sendiri menurunkan dari 3,3 ke 0,4. Lalu power ratingnya kita ubah bukan MVA tapi KVA, jadi 1250. Nah, kita pencet tab, kemudian di impedance-nya, tab impedance, kita klik tipikal Z dan XR-nya. Nah, otomatis akan mengisi. Kemudian klik OK. Lalu
kita di bebannya yang terlebih dahulu, di loadingnya, MVA nya kita ganti 750 kVA, kita pencet tab lalu di OK, lalu motornya juga di nameplate, KW nya kita pencet biar jadi horsepower satuannya, lalu kita ketik 750, lalu kita pencet tab. Kenapa harus pencet tab? Ya supaya otomatis nilainya itu keluar semua. Oh ya, ada yang terlupa. Sini ada keterangan rating tambahannya ya. Untuk load dan motor itu ada power faktornya 90% dan 85%. Jadi kita setting lagi loadnya, loading, power faktornya kita ubah jadi 90. Nah, kita klik OK, motornya juga, nameplate-nya kita klik lagi, terus PF yang ini, dan PF yang ini kita ganti 85. Nah, terus di OK. Kemudian kita setting circuit breaker-nya di rating, kita pilih livery-nya. Ya, untuk proses pembukaan livery memang agak sedikit lama ya. Ya, kita pilih yang manufakturnya Siemens. Kita pilih yang rated KV-nya 12, lalu rated ampere-nya itu 1250. Kita klik OK. Nah, otomatis ini akan keluar ya. Kita kopikan library-nya ke klik icon yang ini, terus kita OK, terus kita pindah ke CP2-nya. Tidak perlu mengklik komponennya, hanya mengklik ininya saja untuk next element, lalu pastekan pakai yang ini, iconnya ini. Nah, otomatis nilainya akan sama aja. Lalu klik OK. Kemudian kita setting kabelnya. Kita klik library lagi. Ya. Kemudian source-nya kita pilih yang CEA. Oke. Terus yang ininya pagar C-nya kita pilih yang 3/C. Terus KV-nya kita ganti yang 5. Nah, nanti pilih yang CU. Nanti pilih unit yang metrik ya, jangan yang Inggris. Lalu pilihnya ini, yang tipenya CU atau tembaga. Kemudian lebar kabelnya kita pilih yang 16 mm persegi. Lalu klik OK. Kita setting panjang kabelnya menjadi 100 karena itu ketentuan di modulnya. Lalu kita setting low voltage circuit breaker-nya. Klik rating, kemudian library, lalu pilih yang Siemens juga, pilih model yang max KV-nya itu 0,69 karena kan tadi kita trafonya setting 0,4, jadi paling enggak agak lebih tinggi sedikit. Lalu short circuit datanya kita pilih yang ini, yang KV-nya 0,5. Kemudian klik OK, otomatis akan keluar. Kita kopikan datanya, lalu ke circuit breaker yang selanjutnya, next, terus di paste ya. Kemudian selanjutnya juga di paste, kemudian OK. Nah, kalau sudah disetting semua, kita run di load flow analysisnya, pilih di menu tab yang ikonnya seperti ini. Sebelum di run kita setting dulu display optionnya.
Bahas voltage unitnya kita ganti cafe, kemudian voltage dropnya itu kita checklist semua, lalu di power flow nya kita pilih yang KVA plus amp, lalu power faktornya kita checklist, branch loss nya kita checklist juga, kemudian kita show units agar kita tahu satuannya apa aja yang kita pegang. Kemudian di run. Ini output file namanya, lalu di oke. Ya, ketika busbar yang berwarna merah mengalami under voltage, ya kita kemudian kita buka modulnya lagi. Setelah mencatat nilai yang muncul ya di single line diagram, kemudian kita lakukan optical capacitor placement pada busbar yang under voltage. Untuk melakukan optimal capacitor placement, kita pilih menu tab yang ini, lalu kita buka static case nya, setting static case nya, objektifnya kita pilih both, loadingnya tidak usah disetting. Nah, di voltage constraint nya kita select bus 3, kemudian di power factor constraint nya juga pilih yang bus 3, lalu di kapasitornya kita pilih yang bus 3 juga, adjustmentnya kita checklist semua, terus kita klik OK, lalu kita setting dulu show unitnya, sininya juga branch loss nya ya. Kalau sudah, kita run optical capacitor placement, klik OK. Jadi sini nanti akan muncul keterangan seberapa banyak kita perlu memasang kapasitor banknya dan ratingnya itu seperti apa. Nah, ini nanti kalian catat terlebih dahulu. Kemudian kita balik lagi ke tab editornya. Kita pasang kapasitornya. Cari logo kapasitor dah yang ini. Nah, kemudian kita sambungkan di bus 3. Kita klik 2 kali untuk menyeting ratingnya. Kemudian kita samakan data yang kita catat tadi. KVAR per banknya itu tadi dibutuhkan 174,54, kemudian 2. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akan keluar nilainya. Kita klik OK, kemudian kita run lagi. Nah, otomatis busbarnya akan berubah warna. Jadi busbarnya tidak akan under voltage lagi karena dibantu oleh kapasitor banknya. Nah, fungsi kapasitor banknya nanti bisa kalian cari. Nah, untuk modul 2 hanya sampai sini saja. Silakan dibuat laporannya. Kalau misal masih bingung, bisa kalian tanyakan. Sekian dan terima kasih.